Ayo mas! Kenapa sih? Itu mas! Itu! Yang bener apa naik motor? Ayo mas, jalan! Mana? Nggak ada apa-apa. Itu mas, itu! Gimana? Nggak ada apa-apa di situ. Iya, nggak ada apa-apa. Ayo mas, jalan mas! Mas! Ya udah, Ayo. tenang mas, tenang. Cepet mas! Ayo mas! Mas Adi, Iya. ada yang manggil saya mas. Udah kamu tenang. Sebentar lagi Pak De datang. Duduk. Nih, kamu sudah dapat nih. Udah Pak De, barusan. Ada apa ini? Ini Pak De, kayak orang kebingungan. Mukanya pucat sekali. Nih, ini anak kena gangguan berat. Iya Pak De, tadi sih kata dia ada yang ngikutin sosok putih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un rabbis samawati wa sami'il alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Syukurlah kamu sudah tenang. Tadi kamu itu diganggu makhluk halus. Tadi kamu nemuin uang di jalan kan? Uang itu bukan uang biasa. Tumbal untuk pesugihan. Uang itu akan membawa kutukan kepada siapapun yang mengambil dan memakainya. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan uang itu harus mengembalikan ke tempat asalnya. Dan kamu Dani yang harus mengembalikan. Saya? Iya, Tapi saya takut Pak De. saya tahu kamu takut. Tapi ini satu-satunya cara. Kita harus mengembalikannya sebelum waktu subuh. Tenang saja, kamu saya temenin. Baik, kalau emang itu caranya Pak De. Kalian harus hati-hati. Entitas goib yang berhubung dengan uang itu mungkin akan mempengaruhi kalian. Bacalah ayat-ayat sebagai perlindungan kalian. Baik Pak De, kalau emang itu cara satu-satunya. Ayo Mas Adi. Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum. Jujur pas Pak De bilang kita itu harus balik lagi ke tempat kejadian itu. Jujur sebenarnya saya deg-degan banget sih. Mas Adi, kayaknya ada manggil-manggil nama aku nih Mas. Sabar Mas, sebentar lagi kita sampai kok. Enggak Mas, tapi ini suaranya jelas banget. Kayaknya di belakang kita deh. Ah udah, nggak usah dipikirin. Itu paling suara angin sama kendaraan lain. Enggak Mas, aku mau turun Mas. Aku mau turun. Tenang Mas, tenang, sabar. Udah baca doa aja. Tentang, Mas Adi. Tenang, saya di sini Mas. Mas Adi. Ya. Stop.
Nah, di sini nih Mas, pembudidnya Mas. Oh. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya dan lindungilah kami dari makhluk-makhluk halus. Amin ya Allah. Udah, Mas. Pulang kita, Mas. Setelah melewati semua rintangan, akhirnya saya dan Dani berhasil melewati jeratan pesugihan itu. Dan saya lega banget sih bisa melalui semua itu. Jadi, saya pernah dapat orderan dari seorang customer yang bilang ke saya kalau dia baru kena tipu lowongan kerja. Dia minta tolong saya untuk jemput agar dia tidak kena tipu lagi. Saya juga mesti hati-hati kan, apalagi sekarang ini banyak banget penipuan dengan berbagai macam modus. Takutnya nanti malah saya yang kena tipu. Maya, saya sangat tertarik dengan CV kamu ini. Dan sebenarnya sih untuk posisi ini sudah ada yang mengisi. Tapi begitu saya lihat dengan kredibilitas kamu di CV ini ya, saya rasa kamu cocok untuk menempati kandidat di perusahaan ini. Terima kasih Pak, saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini. Ya, bagus, bagus. Tapi sebelum kita melanjutkan interview kita, ada prosedur administrasi yang harus segera kamu selesaikan. Prosedur administrasi Pak? Ya, prosedur administrasi perusahaan ini untuk menjalankan semua lingkup dan juga channel-channel di perusahaan ini sebesar 5 juta rupiah. Dan ini berlaku untuk semua karyawan baru yang akan bekerja di sini. Maaf Pak, sebelumnya saya tidak tahu ada prosedur administrasi ini. Apakah harus dibayar sekarang? Gak bisa nanti setelah saya diterima kerja di sini? Maaf Maya, tidak bisa. Karena ini sudah menjadi prosedur dan juga peraturan di perusahaan ini. Ya. Dan kamu tahu slot ini tentunya sangat terbatas. Kalau kamu bisa segera menyelesaikan administrasinya, otomatis kamu pun bisa menepati atau menduduki posisi yang kamu inginkan seperti yang di CV. Iya Pak, saya sangat berminat. Tapi saya mau menelepon dulu keluarga saya, boleh Pak? Boleh, silakan. Kalau kamu mau memakai fasilitas teleponan kantor ini, silakan. Terima kasih Pak. Saya mau ke toilet dulu sebentar, boleh Pak? Boleh, silakan. Ya, permisi ya Pak. Ya. Beneran nih. Tolong Bang, saya benar-benar butuh bantuan. Saya merasa ditipu dari siang sampai malam di kantor ini. Tolong jangan sampai cancel orderan ini. Lumayan jauh nih. Tar dulu. Dia beneran ketipu? Atau malah dia mau nipu gue ya? Bang, ini serius. Saya gak bisa hubungi siapa-siapa lagi. Udahlah, billahi ta'ala. Kok nge-live toko ya? Gak bonafit banget. Itu orang kok kayak preman? Bukan security nih mah. Gimana caranya nyebut dia ya? Bang, tolong cepet
sudah curiga karena aku bolak-balik terus ke toilet. Mana nih? Kenapa ini belum datang? Saya udah sampai TKP, Kak. Saya lihat ada yang jaga. Ini lagi cari cara nih, gimana nggak bisa jemput kakak tanpa ketahuan. Gimana sih ini? Ini pasti benar-benar penipuan deh. Masa mau kerja harus bayar dulu? Aduh, gimana nih? Bang Ari belum datang juga lagi. Semoga aja rencananya berhasil. Suara kaki. Maya? Iya Pak, sebentar. Ya udah selesai keluar ya? Iya Pak, sebentar. Nanti aku ke sana Pak. Saya mencari cara masuk lewat pintu lain, karena lewat pintu depan sudah dijaga sama preman-preman. Kalau saya nekat masuk tanpa alasan, pasti langsung dicurigain kan? Akhirnya saya ada ide. Kepikiran deh cara itu. Permisi Pak, pesanan makanan atas nama Pak Aryo. Pesanan siapa ini? Saya nggak pesan makanan. Tapi benar Pak, alamatnya di sini. COD lagi. Bayarannya 120.000 Pak. Itu udah masuk sistem, nggak bisa di-cancel Pak. Iya, tapi saya nggak merasa pesan makanan. Kamu salah orang kali. Bener Pak, alamatnya di sini. Pak Aryo kan? Iya sih. Sebenarnya ini pesanan siapa sih? Pesanan siapa sih? Oh, bentar. Aduh, pesanan siapa sih? Saya nggak order, Pak. Maaf Pak, kayaknya saya juga salah order deh Pak. Ya, saya permisi ya Pak. Maya! 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 Kita lewat mana Bang? Bang. Kita lewat di belakang aja. Soalnya di depan dijaga sama preman. Oh iya, di depan dijagain sama preman. Ayo Bang, bentar. Ayo Bapak. Bang, ayo Bang. Nyuruhin cepetan Bang. Bentar. Aduh, bentar Bang. Ayo cepat. Pas berhasil bawa mayat keluar dari kantor itu, rasanya lega banget. Tapi nggak bisa santai juga. Soalnya begitu kita keluar dari kantor itu, anak buahnya langsung ngejar. Sam, Iko, Maya kabur. Bos! Orang itu! Cepat kamu kejar! Sampai ketangkap ya! Iya Bos. Woi! Buruan! Bang, mereka ngikutin kita terus Bang. Gimana dong Bang? Mbak tenang aja ya Mbak. Saya udah punya rencana. Pokoknya kita harus bikin mereka nyerah. Iya Bang, jangan sampai kita ketangkap Bang. Iya, Ayo Bang, cepetan Bang. Bang, biasanya Mbak, tenang ya Mbak ya. Iya Bang. Ngapain lo? Bang, tunggu Bang. Kita nggak ngapa-ngapain bang. Bener lo. Iya bang, kita cuma mau tanya alamat. Tadi kita sempat nyasar bang. Tanya alamat apa? Iya bang, tadi kita nyasar. Benar. Benar bang. Bohong. Tadi kalian Oh, ini gimana? Bener lo. Kagak bener bang. Woi! Hai. Bang, makasih ya Bang udah nolongin kita Bang. Ya, makasih Bang. Iya, nggak apa-apa. Iya Bang. Ya namanya kita juga satu kampung kan. Jadi biar saling tolong menolong. Ya, makasih Bang ya. Bang, makasih ya. Ya udah lo aja.
Hati ya. Oke, Bang. Makasih ya, Bang ya. Ya udah, anterin aja tuh ya. Ayo. Alhamdulillah kita selamat ya Bang. Bang Maya, gimana ceritanya? Kok bisa terjebak di tempat tadi? Jadi aku lihat lowongan kerja lewat online. Nah aku tertarik. Soalnya kayaknya kerjanya enak, kantoran. Tahu-taunya dimintai administrasi 5 juta. Bang Maya nggak curiga? Iya, aku curiga karena mereka terus-terusan neken aku. Aku panik. Aku nelpon kakak akunya nggak ngangkat. Syukurnya Kak Ari datang dan punya ide nganter makanan. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa bawa Maya pulang dengan selamat. Tadi itu deg-degan banget. Apalagi pas anak buahnya ngejar kita. Tapi yang penting sekarang semuanya aman. Dari pengalaman ini, saya belajar satu hal. Kita harus lebih hati-hati dengan lowongan pekerjaan yang nggak jelas. Sebuah video yang dibagikan oleh seorang customer ini menunjukkan ekspresi kaget customer karena helm bapak ojolnya. Pesan ojol malah serasa dijemput pasukan Viking. Ceritanya si customer duduk manis nih di belakang abang ojol. Tapi dia mesti nahan tawa saat melihat helm abang ojolnya punya tanduk kambing. Iya, tanduk kambing. Seolah-olah abang ojol ini lagi siap-siap tuh berlayar bak pasukan Viking. Bukan antar jemput penumpang. Di jalan abang ojol tetap tenang dan serius. Tapi suasana jadi kocak banget. Kayak naik ojek langsung menembus waktu kembali ke masa lalu. Dijemput perang dong, langsung ke medan laga Viking. Kejadian seperti ini bikin perjalanan jadi seru dan penuh tawa. Siapa bilang abang ojol cuma jago di jalan raya? Lihat nih, di video ini ada abang ojol yang sukses bikin kita ngakak dengan helm yang gak biasa. Mirip kayak TV tabung zaman dulu. Bayangin, saat abang ojol melaju di jalan, helmnya kelihatan seperti layar TV yang siap menayangkan acara kesukaanmu. Setiap kali belok, kayak ganti channel aja tuh. Kanan, kiri, kayak lagi cari sinyal. Si abang pun tampak santai, seolah helm itu nggak mengganggu sama sekali. Padahal yang lihat pasti mikir tuh, ini bawa helm atau bawa studio sih? Aksi lucu ini benar-benar bikin mules. Siap-siap ketawa bareng nih. Dalam video ini kita bakal lihat ekspresi penumpang yang mendadak berubah total. Awalnya sih santai ya, tapi auto shock begitu si abang ojol mencoba manuver epik menyalip busway di atas flyover. Terdengar efek suara yang mewakili perasaan customer kayak lagi naik wahana roller coaster. Flyover yang sempit, diapit tembok dan busway bikin si penumpang panik total. Tapi si abang ojol tetap tenang seperti pilot pesawat tempur yang sudah biasa dengan manuver sempit. Penuh adrenalin, video ini sukses bikin kita ketawa mendengar efek suaranya. Di dunia ojol, kejadian unik bisa terjadi kapan aja. Tapi yang satu ini benar-benar bikin auto speechless buat customernya. Lihat aja, si abang ojol kita yang satu ini dengan santainya pakai sepatu branded dari rumah mode Paris buat narik ojek. Customernya auto kill jiwa fashionnya begitu lihat. Hah? Ini ojol atau peragaan runway sih? Kenapa harus milih antara ojek atau tampil gaya? Kalau bisa dua-duanya sekaligus, ya kan? Sepatu mahal dan elegan ini jelas jadi sorotan, bahkan lebih dari motornya. Ya, inilah gaya hidup ojol kelas dunia. Kali ini kita punya kisah yang dijamin bikin ketawa. Sebuah orderan super kreatif dari customer yang minta abang ojol untuk membangunkan seseorang di rumah. Dengan semangat luar biasa, si abang ojol pun meluncur ke alamat. Siap menjalankan tugasnya, yaitu ketuk-ketuk jendela di bawah AC.
sesuai petunjuk customer. Setelah ketuk-ketuk lumayan lama, akhirnya bangun juga. Makin kesini, orderan Abang Ojol makin kesana ya. Kalau bangunin orang kurang menantang, kali ini ada video yang bikin ngakak. Diminta untuk kasih makan anjing. Nah lo, kasih makannya pakai dikejar-kejar sama Dogo gak sih? Ternyata Bang Ojolnya sudah diberikan bekal makanan para anjing peliharaan itu dan tinggal buka, lalu ditaruh di perosotan dan makanan itu langsung jatuh di depan si anjing-anjing ini. Ternyata hari ini Abang Ojolnya bukan cuma nganter-nganter, tapi juga jadi chef buat anjing. Hehehe.